17 Oktober 2010, Musyawarah Perdana FKMIL dengan tema Rekonstruksi Solidaritas Kekeluargaan dan Eksistensi Mahasiswa Lolayan dalam Wadah Organisasi. Pada 11 tahun lamanya, organisasi ini sudah menjadi wadah daripada mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Lolayan. Saat ini, FKMIL telah melahirkan generasi-generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Semua berawal dari beberapa mahasiswa yang memiliki inisiatif mendirikan organisasi untuk mahasiswa Lolayan. Dengan penuh semangat, mereka merencanakan untuk mengadakan pertemuan membahas tentang organisasi. Dengan berbagai perdebatan, saran, nama yang lahir di pikiran mereka menggambarkan sikap kepedulian mereka untuk organisasi. Berdasarkan kesepakatan bersama, Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Lolayan merupakan nama yang lahir untuk organisasi. FKMIL merupakan organisasi yang telah resmi lahir di Tanah Rantau, Kota Gorontalo. Musyawarah Perdana FKMIL berlangsung di Asrama Bugani Putri telah membentuk semangat mereka untuk melahirkan generasi, dari generasi sebelumnya hingga generasi sekarang. Tat, bagaimana nih kabar sekarang? Kalau kita alhamdulillah pira-pirawi. Kalau Ri, pikir tugas kita Kak Fari, bagaimana Kak Fari? Boleh jauh DP sibuk, banyak sekali tugas lagi ada di organisasi kampus, masalah kampus. Nah, kita inginkan melihat keresahan-keresahan orang mahasiswa Lolayan. Kita berinisiatif atau orang sama mungkin selalu berinisiatif bahwa lahirnya wadah mahasiswa Lolayan. Jadi bagaimana supaya orang mengadakan wadah itu khusus mahasiswa Lolayan? Kita setuju. Nanti persoalan mahasiswa siapa-siapa itu insya Allah banyak yang kita tahu dari Lolayan. Nanti kita mau telepon karena kita juga kebetulan ada kendaraan. Pas, kita tamang-tamang di hulu lagi banyak yang udah kuliah di sini. Nanti kita mbak kupang di Akang. Banyak tuh orang dari hulu. Kalau dari Piran Fari tua. gimana? Yo, kita lagi begitu. Nah, sekali kita tamang-tamang suka sebagai wadah, terutama khusus kecamatan lain ini. Nah, orang petugas berikutnya orang harus kumpulkan mahasiswa lain dari Gorontalo. Atau langsung ini malam Jo? Ya, baik yang tercover di organ paguyuban sebelah maupun di organ paguyuban manapun. Orang harus kumpul, orang harus bahas nih persoalan ini. Bagaimana supaya wadah mahasiswa lain itu ada tempat untuk berekspresi, berkumpul. Kira doman tuh adonal. Kok ini sepakat pendapat? Atau langsung Zona. dari SAS bagaimana supaya langsung fasilitasi itu? Pangge, Langsung ini malam? langsung ini malam. Kita orang bikin pertemuan mahasiswa lain malam ini. Bagaimana supaya mau lahir nih wadah. Kita sama telepon ini, mahasiswa yang lain Lolayan. ini. Ya langsung telepon Jo. Jadi tugasmu mau jemput, mau nelpon, pokoknya usahakan orang di malam hadir di sini. Orang bahas sama-sama. Bagaimana itu, Maso? Yang dari hulu DP tugas. Yo, nanti kita semua koordinir kemarin yang dari hulu. Persoalan terserah dari Pak kita itu mau siapapun yang penting Lolayan. Ya. Kita sama telepon nih satu-satu. Yang ngoni tahu, pokoknya mahasiswa Lolayan yang ngoni tahu yang ada di kontak pong ini ngoni telepon. Suruh merapat di sini, orang bahas persoalan melahirkan wadah untuk tempat bernaung mahasiswa Lolayan. Nanti nggak ba ambil sase? Yo. Kenapa ada lagi satu orang Mupait? Siapa? Tito. Kita sama telepon ini. Iya. Suruh merapat kemari. Halo, Tat. Ya, Ustaz. Boleh kamari dulu di seputaran PCNU. Bapak. Ada kumpul nih orang yang dari mahasiswa Lolayan. Oh iya. Bangun dulu kita baru nanti tompang lagi pada datang.
Kamari ya sekarang. Siap, siap, siap. Nah, kita mau jemput lagi yang lain nih. Kalau Tito nanti insya Allah dia mau datang sendiri. Tito sampai jemput yang lain. Ya. Yang lain kondisikan lah, yang teman-teman lain. Kita bikin pertemuan di malam, pertemuan akbar besar-besaran untuk khusus mahasiswa Lolayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Duduk dulu. itu sih kami menagna. Oi, tokin apa? Assalamualaikum. Itu Pak. Ana orang mana? Orang peta. Oh. Kalau ngana, Aku udah main tamu pahit. kalau ngoni dua dang. Aku yang tahu mau pusing. Pinta abak. Abak. Jadi begini, orang empat tadi sobat cerita, kita Donald, Ari dengan Sas. Orang empat ada rencana mau bikin wadah organisasi untuk mahasiswa Lolayan. Jadi menurut Muni empat bagaimana itu? Bagus tuh usulan, kita sepakat. Tapi kalau tontonnya gimana? Kalau dari Pak kita sepakat. Kita lagi sepakat. Nah, jadi orang semua ini kan sepakat kalau orang mesti berdiri wadah. Nah, mungkin orang ulang mau bahas di pertemuan selanjutnya. Sepakat. Kalau dari Pak kita orang bikin ulang pertemuan berikutnya. Dan kalau boleh baku panggil orang-orang Lolayan supaya mau lebih banyak lagi daripada orang yang ada sekarang. Jadi ini sekilas dari Pak kita karena 4 orang tadi mungkin ada paman yang baru bergabung, ada Jai dengan Adang. Jadi ini memang sengaja orang bikin pertemuan malam ini bukan inisiatif orang 4. Tapi bagaimana orang menciptakan supaya orang semua menggagas berdirinya organisasi mahasiswa Lolayan. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Kak Fari untuk bagaimana orang persiapan ke depan. Tadi kan terang sudah kesepakatan. Bagaimana terang mau adakan ulang pertemuan berikutnya. Jadi kira-kira di mana terang pertemuan itu? Nah, di mana? Kira-kira saran. Saranku kon Gedung Kembar don. Gedung Kembar. Sepakat. Sepakat. Korum. Pakat. Memikirkan pertemuan tokon Gedung Kembar. Terkait orang persiapan ke depan dan insya Allah orang pertemuan ini akan membuahkan hasil yang baik untuk bagaimana kemudian wadah mahasiswa Lolayan ini bisa ada kembali. Kira itu ah. Nah, jadi mau dadon kita nah. Ubui. Dona. Maju. Gas guys, maju. Udah kita dang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Utatat sekalian yang sempat hadir pada kesempatan kali ini terkait membahas penamaan wadah untuk mahasiswa Lolayan. Karena kemarin sempat kita bahas bersama di kompleks PCNU membahas bagaimana supaya wadah mahasiswa Lolayan ini ada dan harus terbentuk. Nah, hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa orang bertemu kembali di Gedung Kembar ini untuk membahas penamaan apa yang pas kira-kira untuk wadah atau perkumpulan mahasiswa Lolayan ini. Jadi saya serahkan langsung kepada forum untuk membahas kira-kira penamaan apa yang pas. Izin, saya ada saran persoalan nama wadah ini. Kalau dari saya itu KPMIL, itu Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Lolayan. Nah, kenapa KPMIL? Karena saya berpikir bahwa kerukunan itu supaya kita yang ada di Gorontalo ini hidup rukun, tidak seperti yang biasa terjadi di Lolayan, ada perpecahan dan lain-lainnya. Dan juga pelajar juga termasuk sama-sama dengan orang yang ada di sini, mahasiswa. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tanggapan terkait dengan apa yang telah disarankan oleh SAS tadi untuk saran nama untuk mahasiswa Lolayan, yaitu KPMIL atau Kerukunan Pelajar
Mahasiswa Indonesia Lolayan. Pandangan saya terkait dengan saran dari SAS tadi, saya tidak sepakat dengan ada yang namanya kerukunan. Karena kenapa? Karena tanpa ada yang namanya kerukunan, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai mahasiswa dari Lolayan itu tetap akan hidup rukun, walaupun untuk nama organisasi kita tanpa ada yang namanya kerukunan. Mungkin itu dari saya kembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dari Pak kita lagi ada saran nama untuk organisasi ini. Kalau dari Pak kita DP nama FPMKL. Kepanjangannya adalah Forum Pelajar Mahasiswa Kecamatan Lolayan. Kenapa kita pakai forum? Karena di sini kan tadi Ustadz Wandi tidak sepakat kalau orang mau pakai nama kerukunan. Nah, kalau dari Pak kita orang pakai nama forum. Karena di sini ini merupakan wadah komunikasi atau forum di mana orang berkumpul seluruh mahasiswa maupun pelajar dari Kecamatan Lolayan. Dan untuk nama Indonesia, kenapa kita pakai kecamatan di situ? Karena organisasi ini skopnya kecamatan. Kalau orang pakai nama Indonesia, itu skopnya terlalu luas. Jadi kalau dari Pak kita pakai nama kecamatan di situ. Ya, jadi tadi ada saran dari Ustadz Ari, yaitu saran nama FPMKL. Nah, bagaimana tanggapan dari Ustadz Komintan mengenai saran nama dari Ustadz Ari tadi? Izin masuk moderator, tadi kan sudah penamaan KPMIL, ada FPMKL. Saya menyumbangkan satu nama terkait dengan wadah mahasiswa Lolayan, yaitu Formil, Forum Mahasiswa Indonesia Lolayan. Nal, apa kenapa alasanmu kasih saran nama Formil? Kalau nggak kasih saran, mesti ada alasan. Bagaimana? Masuk? Jadi begini Tat Jai, terkait dengan penamaan Formil itu menurut saya itu sudah kata yang paling pas. Saya tidak menggunakan kata pelajar karena melihat secara geografis itu tidak ada pelajar dari Lolayan itu yang menjadi siswa di Tanah Gorontalo. Jadi fokusnya ini untuk mahasiswa Lolayan yang ada di Gorontalo. Kalau menggunakan kata pelajar kayaknya skopnya terlalu kecil, sehingga orang menggunakan kata mahasiswa. Jadi itu saran saya terkait dengan Formil, Forum Mahasiswa Indonesia Lolayan. Kita nak setuju mau pakai nama forum atau dengan nama dihilangkan nama pelajar. Karena orang nak mau tahu-tahu kamari ada siswa atau pelajar yang mau datang sekolah di sini dengan siapa mau pakai nama Indonesia, pakai kata Indonesia, supaya ndak ini wadah ini ndak khusus untuk Lolayan, tapi siapapun bisa masuk di dalam sini. Itu kita maksud siapa mesti pakai nama harus ada kata pelajar dengan Indonesia. Jadi KPMIL itu menurut kita so bagus. Mungkin cuma itu, terima kasih. Ya, jadi sudah terlalu banyak saran nama untuk wadah kita ini. Bagaimana kalau kita langsung putuskan saja nama apa yang kita gunakan untuk wadah kita ini? Tunggu moderator. Kalau untuk penamaan begini tidak jadi masalah, orang mau kebantang untuk penamaan nama. Karena kalau untuk penamaan nama begini, orang tidak sembarangan sama tentukan orang wadah organisasi ini. Tidak sembarangan tiba-tiba langsung FPMKL dan KPMIL. Orang harus rumuskan baik-baik orang penama supaya tidak jadi nggak bikin bakal lepat orang di kemudian hari. Makanya saya bilang langsung putuskan saja, jangan berlarut-larut. Kalayo, sedang baru bahas nama, ini coba aku bantah. Kita yakin nak mau jadi organisasi. Prioritas jangan ibag tua. Jadi kita ada saran, saran ini kita ambil dari 3 nama yang unik saran tadi. FKMIL, Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Lolayan. Kenapa kita taruh komunikasi? Supaya orang setiap pertemuan itu nak terjadi perdebatan, orang harus ada namanya komunikasi. Nah tuan nega. Jadi bagaimana ini? Tanggapan terakhir dari Uta Tito itu, bagaimana kalau terang penama wadah ini yaitu FKMIL, Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Lolayan. Bagaimana tanggapan Utat Komintan? Setuju dengan nama ini atau bagaimana? Izin masuk moderator, kalau dari Pak kita sendiri sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Uta Tito tadi terkait penamaan FKMIL. Karena mengingat sebanyak yang emosi di sini sudah sesuai lagi terang pembicaraan, maka baiknya sepakati dulu ini. Atau sepakati secara umum penamaan organisasi wadah Lolayan itu Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Lolayan. Jadi bagaimana Uta Komintan? Sepakat? Sepakat. Oke, mantap. Langsung mulai ini pembahasan itu belum, soalnya baru terang berapa ini 5
Kalau menurut Pak kita lebih baik orang mulai Jo. Nanti yang lain menyesuaikan. Oke, baik. Udah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini terang sengaja berkumpul bagaimana supaya terang membahas persoalan logo. Nah, kira-kira terang memulai dari mana logo ini dia? Ada yang punya saran desain terkait dengan logo? Silakan terang sampaikan semua di sini, nanti terang mau itu sama-sama. Saran menurut Pak kita lebih bagus terang bahas dulu DP bentuk logo. Entah itu bulat, X, kotak atau segitiga. Kalau dari Pak kita bulat sih. Kalau dari Pak Mani, kembalikan lagi dari Pak Mani, kalau menurut Mani apa yang lebih bagus? Ya, jadi kalau dari Pak kita lebih dominan ke bulat. Kalau dari Pak Mido bagaimana? Kalau menurut Pak kita harus pakai bulat. Gimana Reko ini ya? Jadi kalau coba kita Lo, assalamualaikum Tat. Ya halo, waalaikumsalam. Di mana kau nih? Kenapa ada di kos? Ada di kos Pak kita. Aturan di Donald ini ada sementara apa bakso. Oh yo, kita mau ke sana ya. Ayo kamari Jo, panggil Jo taman-taman lain kamari. Oke, kita panggil orang tamu lain. Oh iya, oke. Siap. Jadi mana tadi? Soal logo yang bulat. Jadi kalau menurut Pak kita kenapa kita sampai pilih bulat, karena bulat itu dia melambangkan skop universal, menyeluruh. Sementara kalau kotak itu dia filosofi lebih ke dia punya batasan, dimensi batasan, sedangkan bulat itu dia tidak punya dimensi batasan, dia menyeluruh, menggambarkan bumi, bentuk bumi dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita ambil bulat, karena itu dia filosofi universal. Nah, kira-kira dia posisi luar ini apa yang terang pakai? Terang pakai apa ini DP sisi luar ini? Izin. Jadi kalau dari Pak kita DP sisi luar ini paling bagus pakai rantai. DP rantai itu saling terhubung, saling mengikat. Nah, kalau mau tanya DP alasan, kalau dari Pak kita, kenapa harus pakai rantai yang saling mengikat? Itu pertanda bahwa laki-laki dan perempuan di dalam wadah ini itu tidak terputus, saling mengikat satu sama lain. Menarik lagi apa yang saran tadi DP filosofi, selain ada rantai penghubung, ada melambangkan relasi, kemudian rantai besi juga melambangkan satu kekuatan. Iya, masuk duduk. Langsung aja masuk. Itu. Ya, jadi karena terlambat, jadi pembahasan sampai di mana tadi? Jadi tadi orang PP pembahasan sampai di logo, bahwa sepakat orang logonya pakai bulat. Tadi Ustadz Saso kasih akan saran bahwa di lingkaran itu pakai ini rantai. Jadi begitu Ustadz terkait dengan tadi. Jadi selanjutnya setelah terang bahas rantai, kira-kira apa lagi yang terang bahas? Izin masuk Tat. Jadi tapi saran di dalam lingkaran itu harus ada nama organisasi. Jadi izin masuk, kita saran itu yang Dedang kasih saran tadi, DP nama organisasi itu di dalam logo. Nah, jadi sedikit tambahan untuk DP nama organisasi itu ditulis di atas. Oke, jadi apa yang telah disampaikan Ustadz Dadang tadi, Ustadz Jai tadi, bahwa penamaan organisasi itu di dalam logo, kemudian tata letaknya di bagian atas ini. Ini menarik. Kemudian setelah ini penamaan ini, kemudian saya sedikit menambahkan bagaimana supaya yang terang isi di CC sini adalah lambang padi dan kapas yang saling mengikat. Kita mau tanya, menapa maksud siapa ada pakai logo kapas dan padi itu apa? Jadi kalau secara umum telah ketahui bahwa padi ini melambangkan kesejahteraan, sedangkan kapas ini melambangkan kemakmuran. Jadi terang sebagai kader itu diharapkan ketika kalau melambangkan padi ini semakin berisi, semakin berunduh, kemudian kapas ini ketika terang punya masalah di organisasi itu diselesaikan secara ringan. Dengan padi dan kapas ini melambangkan seorang perempuan, kemudian padi ini seorang laki-laki. Kemudian diikat sampai mati karena di sini ada simpul mati. Jadi harapkan kader-kader baik perempuan maupun laki-laki itu diikat sampai mati di organisasi ini. Jadi kita ada saran, bagaimana kau tambahkan tangga dengan buku di antara padi dengan kapas.
Siapa kita kasih tangga? Tangga itu berarti proses. Kalau buku artinya pengetahuan. Sehingga kadang-kadang kami itu ada proses untuk menuju pengetahuan. Sekian Pak. Oke, izin mungkin saran dari saya untuk sebuah logo itu nanti di bawahnya kita tambahkan singkatan nama organisasi, yaitu FKMIL. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Tito tadi bahwa menarik. Jadi saya akan menjelaskan bahwa orang pakai 3 tingkatan tangga. 3 tingkatan tangga pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Maksudnya apa? Ini terang kalau dalam ilmu pengetahuan itu terang melibatkan perasaan atau hati, kemudian pikiran, kemudian terakhir itu tahap terakhir adalah tindakan. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu ada melibatkan perasaan, pikiran maupun tindakan. Nah, di atas ini terang pakai buku. Nah, kita tangkap apa yang disampaikan oleh Ustadz itu tadi. Sementara yang apa yang disampaikan oleh Ustadz Pur tadi bahwa di sini terang pakai nama singkatan. Ini menarik. DP desain ini menarik. Jadi bagaimana Ustadz? Ada tanggapan lain ataupun tambahan-tambahan lain terkait dengan penempatan logo desain ini? Ada sedikit tambahan dari kita, dimana kami kalau boleh tambah persegi panjang atau model vital gitu. Baru di atasnya kan terang lihat kosong. Lebih bagus ada yang mengisi itu dia. Oke, jadi tadi tambahan dari Ustadz ini terang pakai pita DP penamaan FKMIL, kemudian kita punya pikiran bagaimana supaya terang mau isi DP kekosongan ini. Yang pertama kita pikir Pak kita bagaimana supaya setelah orang berproses mencari pengetahuan itu terang tambahkan di sini obor, api obor. Maknanya apa? Jadi ketika terang berilmu pengetahuan itu terang selalu punya rasa membara. Kemudian biasan cahaya dari api ini kemudian menjadi penerang bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lolayan. Kemudian di obor ini terang tambahkan juga genggaman tangan sebelah kanan di sini. Maknanya apa? Filosofinya apa? Bahwa itu melambangkan kekuatan. Secara umum terang menggunakan tangan kanan itu lebih dominan. Jadi terang pegang obor itu dengan kekuatan penuh sehingga ini ilmu pengetahuan yang terang dapatkan tadi dapat memberikan penerangan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Jadi bagaimana, ada tanggapan dari forum terkait dengan terampil logo ini? Kalau menurut kita pribadi ini sopas DP penempatan, tinggal di langkah selanjutnya. Di sebentar kita mau coba bikin di kosa sebentar itu logo ini dia. Sebentar malam kita mau desain DP bentuk lagi, DP warna. Ini cuma itu. Yang lain sopas. Pas. Oke. Jadi mungkin itu dulu terakhir pertemuan ini malam, nanti Bung Riko mau desain di pos. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.